Sejak ChatGPT booming kan, pasar saham AI itu naiknya gila-gilaan kan? Tapi, di balik semua euforia ini, ada risiko-risiko besar yang sering banget nggak kelihatan. Apa kita ini lagi menuju kehancuran yang, ya, sekali seumur hidup? Yuk kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari angka yang bakal bikin Anda kaget. Percaya atau enggak, cuma 8% saham di S&P 500, itu loh 500 perusahaan terbesar di Amerika, yang jadi mesin utama pendorong pasar saat ini. Dan gilanya lagi, segelintir perusahaan ini ternyata menyumbang hampir 80% dari total keuntungan indeks. Ini nunjukin konsentrasi pasar yang ekstrim banget, di mana segelintir raksasa teknologi yang mereka lah yang nopang hampir semuanya. Nah ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Terus gimana kalau segelintir saham AI ini goyah? Dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah laporan terbaru dari JP Morgan. Bukan buat nakut-nakutin ya, tapi buat lihat fakta di balik salah satu rally pasar terbesar dalam sejarah. Oke, resiko pertama yang disorot JP Morgan adalah konsentrasi modal. Maksudnya, ada uang dalam jumlah yang luar biasa besar dipertaruhkan di AI. Pertanyaannya, kapan investasi segede ini bakal balik modal? Coba bayangin, sejak akhir 2022, perusahaan-perusahaan AI utama udah bakar duit 1,3 triliun dolar. Ini buat belanja hardware dan riset. Skala investasi ini, kalau mau dibandingin, lebih besar dari proyek Manhattan dan program Apollo digabungin. Gila kan? Nah, disinilah letak masalahnya. Di satu sisi kita lihat ada pengeluaran gila-gilaan dan utang yang meroket. Di sisi lain pendapatan yang dihasilin kecil banget. Cuma Microsoft yang nunjukin pendapatan signifikan dari AI itu pun cuma sebagian kecil dari total biayanya. Malah sebuah studi dari MIT nemuin 95% perusahaan nggak ngerasain keuntungan yang terukur. Dan kepercayaan para CEO sama strategi AI mereka sendiri malah anjlok. JP Morgan menyebut risiko ini momen metaverse. Masih ingat kan gimana hebohnya metaverse dulu? Hype-nya kemana-mana, tapi keuntungan realnya nggak ada, yang akhirnya bikin investor kabur. Nah, risiko yang sama persis bisa banget terjadi di AI kalau profitnya nggak segera nyusul pengeluaran raksasa ini. Sekarang kita geser ke risiko kedua. Ini bukan soal uang, tapi soal sesuatu yang lebih fundamental, yaitu fisika, keterbatasan pasokan listrik. Ada kutipan yang pas banget buat ngerangkum ini. Biaya kecerdasan menjadi biaya energi. Intinya, pertumbuhan AI itu pada dasarnya cerita tentang seberapa besar daya yang kita punya. Setiap kemajuan model AI, tuntutan dayanya juga makin besar, makin rakus listrik. Lihat deh, permintaan listrik dari pusat data AI itu meledak. Diperkirakan bakal jadi pendorong 2/3 dari semua permintaan listrik baru di AS. Masalahnya, pertumbuhan jaringan listrik di sana itu lambat banget. Bahkan, OpenAI sendiri mungkin butuh daya baru yang lebih besar dari total penambahan kapasitas jaringan listrik AS di tahun 2024. Kebayangkan jomblangnya? Terus, kenapa sih pertumbuhannya lambat banget? Ini bukan soal teknologi loh, tapi soal birokrasi dan logistik. Proses izin yang ribetnya minta ampun, antrean panjang buat dapatin trafo, dan waktu konstruksi yang bisa makan 3-7 tahun cuma buat satu pembangkit listrik baru. Ini jadi hambatan fisik yang nyata bagi kecepatan inovasi AI. Nah, resiko yang terakhir ini, kita bakal lihat gimana politik global bisa jadi batu sandungan buat seluruh ekosistem AI. Coba deh lihat angka ini. Ini benar-benar mencengangkan. Lebih dari 90% chip semikonduktor paling canggih di dunia itu dibikin di Taiwan. Chip-chip inilah yang jadi otaknya revolusi AI. Ketergantungan yang luar biasa pada satu lokasi ini menciptakan apa yang disebut single point of failure terbesar bagi ekonomi global. Apalagi kalau kita lihat ketegangan geopolitik di sana. Intinya, nasib seluruh revolusi AI ini bergantung pada satu pulau kecil. Biar kebayang skalanya, sebuah studi memperkirakan kalau sampai Taiwan diblokade, PDB global bisa anjlok hampir 3% di tahun pertama. Itu hampir 2 kali lipat dampak krisis finansial global 2008. Jadi skala risikonya ini masif banget. Sementara rantai pasok AI yang dipimpin AS itu sifatnya global dan saling bergantung, Tiongkok justru bergerak ke arah sebaliknya. Mereka menginvestasikan miliaran dolar buat membangun ekosistem yang mandiri, menciptakan alternatif domestik dari Nvidia dan TSMC. Tujuannya jelas, buat menghilangkan ketergantungan pada teknologi barat.
Oke, jadi kita udah bahas 3 resiko gede. Soal modal, soal energi, dan soal geopolitik. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Intinya, ada 3 lampu kuning yang perlu kita perhatikan. Pertama, apakah hype dan pengeluaran untuk AI terus-terusan jauh melampaui keuntungan nyata? Kedua, apakah keterbatasan energi mulai jadi penghambat pertumbuhan AI? Dan yang terakhir, gimana perkembangan ketegangan geopolitik, terutama di sekitar Taiwan, akan memengaruhi pasokan chip global? Nggak ada yang meragukan, revolusi AI itu udah di depan mata. Tapi laporan ini memaksa kita buat bertanya, apakah pasar yang ada sekarang ini dibangun di atas fondasi yang kokoh? Atau jangan-jangan ini semua cuma rumah kartu yang siap runtuh kapan saja? Nah, itu pertanyaan besar yang perlu kita pikirkan bareng-bareng.